Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila kalian diseru kepada kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Di dalam surah Al-Anfal ayat 24 ini Allah mengajak semua orang beriman untuk menyambut seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Jadi panggilan di dunia ini sebetulnya cuma dua, panggilan Allah atau panggilan iblis. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada memang panggilan-panggilan jiwa kita sendiri. Orang sering menyebutnya suara hati atau panggilan nurani. Semua itu pasti karena dua hal. Karena menyambut seruan Allah atau karena menyambut seruan hawa nafsu yang di belakangnya lagi-lagi iblis. Tidak seorang nabi pun, tidak seorang rasul pun, illa idza tamanna, kalau ada keinginan di dalam hatinya, alqasyaitanu fi umniyatih, setan akan menyusupkan, setan akan menitipkan keinginannya pada keinginan yang sedang diinginkan oleh sang nabi atau sang rasul. Jadi nabi dan rasul saja disusupi itu keinginannya. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu itu. Tetapi khusus para nabi dan rasul, Allah kemudian bersihkan hatinya. Sehingga apa yang diinginkan oleh para nabi dan rasul, yang kita sebut maksum, itu terbebas dari susupan, dari titipan-titipan keinginan setan. Nah, di ayat ini, kita yang mengaku beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan yang membuat hidup kita menjadi sa'adah fid darain, berbahagia, selamat, mulia di dunia dan di akhirat. Idza da'akum lima yuhyikum, tafsirnya juga bisa berarti jika diseru kepada hayatan thayyibah, kepada kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ada beberapa penafsiran tentang ayat ini, tapi secara garis besar Allah dan Rasul-Nya menyeru kita kepada kehidupan yang baik lewat Al-Quranul Karim. Jadi hayatan thayyibahnya bisa kita peroleh jika kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, dan tentu juga penjelasan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu, nah ini penting untuk diperhatikan, dan ketahuilah annallaha yahulu
bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu berada atau menguasai antara manusia dengan hatinya. Banyak orang tidak mampu menguasai hatinya, tidak mampu menundukkan hatinya, sehingga hatinya yang merupakan pusat sistem kehidupannya bukan dikuasai oleh akal yang mengambil sumber dari wahyu, tetapi kolbunya sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan setan. Salatnya bukan karena Allah, baca Qur'annya bukan karena Allah, berzikirnya bukan karena Allah. Sudah kepentingan-kepentingan setan yang masuk di situ. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah lah yang menguasai antara manusia dengan hatinya. Ini barangkali perlu difikirkan secara mendalam agar kita menjadi orang yang dimampukan oleh Allah bisa menguasai hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan ada doa, apa doanya supaya hati kita menjadi kuat? Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin misalnya. Itu doa penguat hati. Misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, wahai yang maha menguasai hatiku, tetapkanlah hatiku di dalam jalan agamamu, dan seterusnya. Ini penting karena hati manusia inilah yang sebetulnya menjadi pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya antara ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum dengan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi? Apa maksudnya manusia diminta untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya agar hidupnya menjadi baik bersama Al-Quran dengan hatinya di mana dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hubungannya sangat erat sekali. Sebetulnya seruan untuk menjalani hidup dengan baik itu ada di dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran itu hanya bisa diterima oleh orang yang hatinya sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran. Itu kesimpulannya. Banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan lewat hatinya dulu karena Allah tidak mampukan dia. Misalnya begini, malas sekali datang ke masjid, ya, padahal jarak masjid dengan rumah sangat dekat. Ini kan sebetulnya speaker ini kan terdengar sampai jauh, tapi yang sudah dekat masjid pun walau mendengar azan itu tidak terpanggil untuk datang. Sebetulnya yang tuli itu telinga yang mana? Telinga yang di mana? Yang di hati. Banyak sekali sebetulnya nikmat-nikmat Allah di depan mata itu. Tetapi sepertinya mata ini tidak melihat. Sebetulnya yang buta itu mata yang mana? Mata yang di hati. Bermata tapi tak melihat, gitu. Bertelinga tapi tak mendengar, gitu. Bermata tapi tidak melihat, maksudnya mata yang mana yang tidak melihat? Mata yang di hati itu. Bertelinga tapi tak mendengar, telinga yang mana yang tidak mendengar? Telinga yang di hati. Nah, apa fungsinya
mata dan telinga yang di hati itu, apa bedanya dengan mata biologis dan telinga biologis ini? Apa bedanya? Contoh, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum namanya. Dia seorang yang buta di masa Rasulullah SAW. Ya, orang buta ini buta matanya. Satu hari minta izin kepada Rasulullah SAW. Perlahan-lahan dia berjalan sampailah berjumpa dengan Rasul. Ya Rasulullah, orang yang biasa membimbing menuntun aku ke masjid, hari ini izin bahwa dia besok tidak bisa datang menuntunku. Pertanyaannya adalah, bolehkah aku besok izin tidak ke masjid untuk sholat subuh karena aku orang yang buta dan tidak ada yang menuntunku ke masjid? Dengan kasih sayangnya secara spontan Rasulullah menjawab, boleh. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak terlalu gembira, berusaha untuk jalan pulang, mendengar jawaban Rasul, tidak terlalu gembira karena biasanya orang kalau boleh tidak sholat jamaah senang atau susah. Misalnya boleh tidak sholat jamaah, hatinya biasanya senang atau susah. Diizinkan tidak sholat subuh di masjid, hatinya bahagia atau tidak bahagia? Bahagia, asik, tidak wajib ke masjid, begitu ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini pulang tidak terlalu bahagia. Mungkin karena pendengaran hatinya, mata hatinya tajam. Sebetulnya beliau bertanya seperti ini, ingin sekali pergi ke masjid. Matanya memang buta, tetapi mata hatinya terang sekali menatap cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat ingin ke masjid. Orang-orang yang tidak terang mata hatinya, tidak tertarik datang ke masjid, lebih suka duduk-duduk di lapau atau cari uang. Lebih tertarik, lebih senang untuk datang ke tempat-tempat yang tidak ada rahmat Allah di situ. Tiba-tiba Rasul panggil lagi Ibnu Maktum. Ya Ibnu Maktum. Baik ya Rasulullah. Apakah azan Bilal terdengar dari rumah kamu? Jadi azannya Bilal dari masjid dapat kamu dengarkan gak dari arah rumah kamu? Dapat ku dengarkan ya Rasulullah. Kalau begitu kamu tidak boleh meninggalkan sholat subuh berjamaah. Baik ya Rasulullah. Dia berbahagia esok harinya walaupun tidak ada yang menuntun, dia berusaha untuk menuju ke masjid yang pada akhirnya nanti di tengah jalan ada juga yang menuntunnya. Ini orang buta atau tidak buta? Di beberapa tempat di Indonesia banyak orang walaupun matanya buta tapi hafal Al-Quran. Konon seorang ulama besar usia 16 tahun matanya buta. Sejak usia 16 tahun matanya buta. Tetapi alhamdulillah dia sudah sempat menghafal Quran sebelum usia 16 tahun. Dan dia bersyukur kepada Allah, matanya diambil setelah dia menghafal Al-Quran. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah kalau boleh jangan buat aku bisa melihat lagi. Dia sudah dibutakan mata biologisnya, tapi setelah menghafal Quran dia bilang begini, ya Allah aku minta supaya jangan disembuhkan lagi mataku. Karena aku khawatir dengan mataku yang melek ini aku melihat yang engkau larang sehingga Quran menjadi hilang di dalam hatiku. Dan menjadi berat laporan pertanggungjawabanku nanti di akhirat karena mataku kugunakan bukan untuk melihat keagunganmu ya Allah. Artinya dia tidak merasa menyesal diambil mata biologisnya karena dia ingin menjaga mata hatinya.
dan mata hatinya alhamdulillah sudah dimasukkan ke dalam jiwanya yang bernama Al-Quran itu. Di seluruh dunia, kalau ingin menunggu besok sudah masuk 1 Ramadan atau besok sudah masuk 1 Syawal, orang-orang pintar di dunia bertanya kepada syekh yang buta ini, apakah bulan sudah masuk atau belum? Padahal orang ini buta matanya. Tetapi karena ada Quran di hatinya, orang-orang yang bisa melihat di seluruh dunia selalu bertanya kepada beliau. Dan setelah itu minta dibacakan hadis, dihafalkanlah hadis itu. Dan inilah yang sebetulnya yang disebut dengan cahaya. Bapak Ibu, coba lihat. Sekarang mata kita melihat atau tidak? Melihat. Tapi kalau kita matikan lampu di ruangan ini, kita bisa melihat atau tidak? Tidak. Jadi pertanyaan saya, apa yang membuat kita bisa melihat? Karena mata kita yang melek atau karena ada lampu? Karena dua-duanya. Gitu ya? Karena apa? Karena dua-duanya. Karena mata kita melek, kita buka dan ada cahaya. Jadi sebetulnya yang membuat kita bisa membedakan warna-warni, bentuk rupa, ini karena ada apa? Cahaya. Nah, itulah yang disebut dengan cahaya Al-Quran bagi mata hati itu. Sehingga kita bisa melihat, oh ini benar, ini salah. Penting gak mengetahui yang benar dan salah? Penting. Banyak gak orang yang tidak tahu mana benar, mana salah? Banyak. Ini halal, ini haram. Penting atau tidak mengetahui halal dan haram itu? Banyak atau tidak yang tidak mengerti mana halal, mana haram? Banyak. Oh, ini dosa, ini pahala. Penting atau tidak? Penting. Tapi banyak yang tidak tahu di mana cara mencari pahala dan ini adalah dosa? Banyak. Bahkan di zaman sekarang ini lebih gila lagi. Sudah terbalik-balik. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Lebih gila lagi, yang hina dikatakan mulia, yang mulia dikatakan hina. Sudah jungkir balik. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Orang kalau tidak ada cahaya, kasihan. Lebih baik hewan. Hewan kalau kita kasih rumput, tapi rumput imitasi, rumput plastik, kira-kira dimakan atau tidak oleh hewan rumput plastik itu? Tidak akan. Biasanya dicium saja udah tahu hewan itu kalau ini rumput palsu. Atau ketika dia coba gigit, wah ini plastik, berarti bukan rumput, dia buang. Itu hewan. Masih menggunakan nuraninya. Tapi sekarang manusia-manusia yang tidak ada cahaya di dalam hatinya, yang disebut dengan cahaya ilmu dari Al-Quran, cahaya ilmu dari As-Sunnah, itu memakan yang tidak pantas dia makan. Manusia mengejar sesuatu yang haram baginya, berusaha keras menumpuk-numpuk sesuatu yang akan menjadi beban bagi dirinya. Itulah kalau Allah sudah tidak lindungi hati manusia. Kalau Allah sudah tidak lindungi hati manusia, maka manusia akan lebih hina daripada hewan. Memakan sesuatu yang mematikan hatinya. Mengejar sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Menumpuk sesuatu yang akan menjadi beban bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan saya, kalau mata ini cahayanya lampu, kalau mata hati cahayanya apa? Kalau hati cahayanya apa? Ilmu. Cahayanya apa? Ilmu.
Ilmu yang dimaksud ilmu yang mana? Ilmu yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat kita bisa menuju ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya akan jelaskan, tapi sayangnya ada 3 kelompok manusia dalam melihat cahaya Al-Quran itu. Ada 3 kelompok. Nanti Bapak dan Ibu silakan mendeteksi sendiri kira-kira saya ini golongan yang mana dalam menyikapi Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitab alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Nih coba perhatikan, ada 3 golongan manusia dalam menyikapi Al-Quran, menurut Al-Quran. Begini, kita kan sedang berjalan di tengah kegelapan. Tiba-tiba ada yang menawarkan lampu. Kira-kira Bapak dan Ibu senang atau tidak? Senang. Kalau ada yang menawarkan lampu sama kita, sementara kita dalam kegelapan, biasanya bersegera mendapatkan lampu itu atau biasa-biasa saja. Ingin bersegera mendapatkan lampu itu sebab saya berbahaya berjalan tanpa lampu. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi Al-Quran ini kami wariskan diantaranya kepada orang-orang Islam. Di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini alhamdulillah diwariskan kepada orang Islam. Di antara hamba-hamba Allah. Tapi ada 3 golongan. Yang pertama, lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Dan di antara mereka ada yang sikapnya pertengahan. Dan ada lagi di antara mereka pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Jadi cepat bersegera mengambil kebaikan itu. Dengan izin Allah. Jadi di ayat ini ada 3 golongan. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Dia menganiaya dirinya sendiri. Contohnya misalnya begini. Nih, kamu kan akan berjalan di kegelapan. Ini lampu. Iya. Sesudah diambil lampu itu kemudian dibuang. Ini orang menganiaya dirinya sendiri. Di dalam gelap butuh cahaya, kemudian lampunya dibuang. Contohnya siapa? Dulu di KPH Panji, dia pernah khatam Quran waktu masih kecil. Setelah masuk sekolah, tidak pernah baca Quran lagi. Setelah SMA, tidak pernah baca Quran lagi. Setelah kuliah, tidak pernah baca Quran lagi. Karena sibuk menjadi pebisnis, pengusaha, pegawai. Sehingga lupa membaca Quran. Itulah orang yang aniaya. Banyak atau tidak orang di KPH Panji ini
dulu bisa membaca Quran, sekarang tidak bisa lagi. Hah? Banyak. Wah, bahaya ini. Itulah orang yang zalimun li nafsihi. Harusnya subuh ini banyak anak-anak muda saya lihat di sini, tapi alhamdulillah semua muda di sini. Ya, ada yang 50 tahun, 60 tahun dan 70 tahun. Dan ada 2 anak kecil di sini yang membanggakan. Kalau ingin masjid ini penuh anak muda, sejak kecil anak-anak kita harus dibiasakan datang ke masjid sholat subuh. Di beberapa kampung di Sumatera Barat ini masih berjalan program didikan subuh. Karena di kampungnya dulu ada didikan subuh, setelah besar dia menjadi orang hebat di Jakarta, lalu di lingkungan rumahnya dia buat lagi didikan subuh. Jadi program yang ada di kampungnya di Sumatera Barat dibawa ke Jawa sehingga orang banyak sholat subuh. Nah di sini ini ada tanda-tanda hampir kematian didikan subuh pada anak-anak. Jadi kewajiban siapa kira-kira menghidupkan didikan subuh di masjid sini? Bahaya. Sudah berbahaya bagi KP Panji kalau membiarkan anak-anak mudanya terlelap tidur. Dan biasanya azab Allah itu datang di waktu subuh. Dan waktu subuh itu menjadi tempat waktu datangnya azab kalau sudah banyak kemaksiatan di kampung itu. Dan tanda-tanda kampung itu tidak akan didatangi azab oleh Allah kalau sudah banyak yang sholat subuh. Alhamdulillah di Masjid KP Panji ini sudah banyak yang sholat subuh. Sudah banyak anak mudanya yang 50 tahun, 60 tahun dan 70 tahun. Karena semangatnya masih muda. Jadi muda semua di sini. Tapi saya tidak melihat anak-anak mendapatkan didikan subuh. Ibu-ibu, setelah ini bangunkan anak cucunya ya. Mulai besok, insya Allah rezekinya akan banyak. Kalau suaminya ke masjid, itu kalau suaminya ke masjid sholat subuh berjamaah, nanti dia mencari rezeki itu tidak seperti ayam. Ayam itu kalau kita kasih kacang atau jagung atau beras atau biji-bijian, memakannya kan satu-satu. Begitulah orang yang sholatnya di rumah, tidak sholat subuh di masjid. Tapi kalau sholat subuhnya di masjid, itu dia mengambil jagung tidak seperti ayam. Dia ambil misalnya ember gitu, langsung banyak dapatnya. Orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah rezekinya banyak. Ya. Walaupun uangnya tidak banyak tapi berkah biasanya. Yang kedua, golongan kedua adalah golongan yang muqtasidun. Ada ayat Quran sudah diberikan kepadanya, tapi dia biasa-biasa saja, sikapnya pertengahan. Misalnya begini, nak, kamu akan naik gunung, gelap-gelap, ini cahaya. Ya ibu, terima kasih. Diambil cahaya tapi dimatikan. Nanti sebentar dia pakai lagi, lalu dia matikan lagi, jalan di kegelapan. Sampai kemudian dia terjatuh di lembah. Karena tidak sungguh-sungguh menggunakan cahaya ini. Padahal hidup ini sangat membutuhkan cahaya Al-Quran. Nah, orang yang sikapnya seperti ini biasanya contohnya itu baca Qurannya Ramadan saja. Kalau sudah lepas Ramadan sudah tidak baca Quran lagi. Ada nggak yang seperti ini? Banyak pula yang seperti ini. Ini tidak baik. Paling baik adalah sabiqum bil khairat. Orang yang ketika ditawarkan cahaya Al-Quran kepadanya, dia ambil dengan cepat, dengan segera, lalu dia pasang terus cahayanya supaya dia tidak terjatuh di lembah. Tapi yang bisa seperti ini biiznillah, jika Allah mengizinkannya. Karena itu mintalah selalu izin Allah Subhanahu wa taala dan minta kepadanya, Allahumma arhamna bil Quran
Terus waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Minta sama Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Kalau sudah malas-malas, Allahumma arhamna bil Quran. Kalau sudah mulai tinggalkan Quran, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk baca Quran, Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Kalau sudah mulai lalai hati ini, waj'alhu lana hujjah wa la taj'alhu alaina hujjatan ya rabbal alamin. Minta kepada Allah. Orang yang paling beruntung di dalam hidupnya adalah ketika diberikan cahaya berupa Al-Quran oleh Allah untuk mata hatinya, untuk pendengaran hatinya, maka orang ini akan menjadi orang yang selamat. Sebagai penutup, mungkin diresapi, mungkin tidak. Saya berbicara dengan seorang pakar psikologi forensik. Pakar psikologi forensik. Beliau bilang begini, Ustadz, zaman sekarang orang-orang ini menjalani hidupnya berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Orang-orang zaman sekarang ini sebetulnya hidupnya berbahaya. Karena dia menjalani hidup berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Saya ulangi sekali lagi, ini penting sekali. Orang-orang sekarang ini menjalani hidupnya berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia faham. Gak kira-kira? Lihat, hewan itu semangatnya atau tidak semangatnya tergantung materi makanan yang dilihatnya. Itu hewan. Orang yang beriman itu menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang dia lihat, tapi apa yang berdasarkan yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diyakininya, dan dia tidak mau percaya dengan matanya dahulu, tetapi dia ingin percaya yang didengarkan dari Allah dahulu, baru kemudian matanya mengikuti apa yang dia yakininya. Itu orang yang hebat menjalani hidupnya. Itulah orang yang selamat. Dia berani berkata, apa yang kamu lihat sebetulnya bukan begitu sejatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau tanya, gunung itu sebetulnya bukit, Gunung Singgalang, Gunung Merapi sebetulnya diamkah atau berjalankah? Coba lihat Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Selama ini masih ada enggak di tempatnya? Masih. Berarti Gunung Singgalang dan Merapi ini sebetulnya berjalan atau diam? Diam. Salah. Menurut Al-Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu seakan-akan diam, padahal dia berjalan sebagaimana awan berjalan. Sekali lagi saya mau tanya, gunung itu sebetulnya bergerak atau diam? Bergerak. Tapi kalau kita bilang di luar, oh gunung itu bergerak, kita disebut orang gila atau tidak? Gilo kamu, dibilang gila kamu. Sejak saya kecil Gunung Singgalang di sana, Gunung Merapi di sana, kok kamu bilang
bergerak, kamu tidak punya ilmu bahwa bumi berputar pada rotasinya. Wa yatamurru marras sahab, berjalan dia sebagaimana. Bapak Ibu sekalian, langit itu ada pintunya atau tidak? Wah, bingung dah kalau sudah begini. Mana sih dia tidak pernah melihat pintu langit? Tapi kalau kita membaca Quran, ternyata wa futihatis sama, itu kalau dibuka langit itu maka dia akan berpintu-pintu. Fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung itu sebetulnya tidak eksis, itu sebetulnya fata morgana nantinya pada satu hari nanti. Nah, karenanya orang yang paling beruntung di dalam hidupnya adalah orang yang menjalani hidup berdasarkan apa yang didengar dan diyakininya, bukan berdasarkan apa yang dilihatnya dahulu. Ini ilmu penting. Seandainya ini difahami dengan baik, walau anak kita tidak belajar sampai Jakarta, dia menjadi orang hebat. Tapi jangan salah ambil ilmu, yang harus didengar itu yang mana? Dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.